Aduh. Kok nge-share pelan? Halo semuanya, selamat sore. Oke, halo semuanya, selamat sore. Balik lagi nih ya sama siapa? Mimin ya. Sama Mindy di sini ya, sayangku cintaku ya. Nah, ya mungkin ini dari kemarin udah mantengin Instagramnya Deep Sleepy gitu ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng gitu kan ya. Sharing-sharing juga nih sayangnya, sharing-sharing juga seputar masalah kesehatan apa tuh Min ya. Nah boleh banget nih ya sayangku cintaku ya, kalau misalkan mau gabung bareng dulu sama kita di sini ya, karena nanti kita akan ngobrol bareng nih sama seorang narasumber, ya narasumber yang berpengalaman di bidangnya seputar keluhan-keluhan pada anak, terutama di bagian istirahatnya ya. Nah mungkin di sini yang baru saja bergabung bisa komen-komen dulu nih dari domisili mana, atau mungkin nih ada teman-teman yang sebenarnya sudah punya sedikit tips and trick seputar gangguan istirahat malam seperti itu, boleh banget nih sayangku cintaku ya. Nah hari ini kita juga akan membahas sebuah topik gitu kan ya, dimana kebanyakan masalah istirahat untuk anak-anak itu jam istirahatnya ketukar-tukar ya, pagi jadi malam, malam jadi pagi kayak gitu. Nah kenapa sih sebenarnya kita wajib banget membahas gitu kan ya? Karena sebenarnya istirahat itu ya, entah itu untuk orang dewasa sekalipun, sangat bagus sekali untuk mempertahankan daya tahan tubuh ya. Jadi kalau misalkan kita sampai kekurangan istirahat gitu kan ya, pasti mengakibatkan mood jadi berantakan, terus daya tahan tubuh itu juga jadi berkurang banget ya. Seharusnya kita udah di baterai 100 tapi cuma 40% doang gitu kan ya, pasti mengganggu aktivitas kita juga. Nah terutama buat anak-anak nih ya, jadi yang dirugikan itu bukan cuma si anak-anaknya ini doang ya, karena mungkin pengoptimalan otaknya ya seperti itu berkurang, tapi buat orang tuanya juga sangat berpengaruh gitu kan ya, sangat berpengaruh seperti itu ya. Nah mungkin teman-teman di sini punya sedikit tips and trick ya sayangku ya, mau berbagi tips and trick juga yang mungkin bisa diterapkan gitu ya sama beberapa orang tua di sini yang mungkin sudah join bareng sama Mindy gitu kan ya, dengan keluhan anak-anaknya ini susah banget disuruh tidur. Misal kayak siang-siang tuh ya, waktunya istirahat siang bukannya istirahat malah main, atau mungkin nih kebalik waktu tidurnya ya, malam jadi siang, siang jadi malam, malamnya begadang, bunda ayahnya itu juga terganggu juga ya, seperti itu aktivitasnya. Nah boleh nih barangkali mau share-share sedikit tips and trick, boleh banget ya sayang ya, boleh banget untuk di sepil gitu di kolom komentar, diramaikan dulu nih sebelum kita memanggil ya. Memanggil siapa? Memanggil narasumber kita di sore hari ini ya. Nanti bentar. Bisa ready apa orang? Mending di share aja nih di grup gede. Nah oke, di sini ada siapa aja nih yang mungkin baru bergabung nih, boleh dong diramaikan dulu nih ya live Mindy di sore hari ini, karena nanti kita bakal ngobrol bareng sama dokter spesialis anak nih ya. Beliau kebetulan sudah berkecimpung ya deh ya di dunianya sudah beberapa tahun ya, seperti itu. Nah nanti kita juga akan membahas seputar gangguan tidur ya, terutama pada anak, dan manfaatnya apa sih sebenarnya gitu ya untuk anak-anak, seperti itu. Wis dia bro. Nah mungkin mungkin jadinya ya, mungkin mau berbagi tips and trick gitu ya buat ayah bunda di sini juga yang anak-anaknya ini jam istirahatnya ketukar-tukar. Jam istirahat tertukar-tukar juga boleh banget nih sayang ya, boleh banget untuk ditaruh langsung aja di kolom komentar. Nanti kita bisa saling sharing juga sama dokternya langsung ya sayangnya, biar nanti kita juga tidak salah mengambil tindakan gitu. Mengambil tindakan kalau misalkan nih suatu hari nanti kita dalam kondisi yang
mungkin anak-anak kita nggak bisa istirahat dengan nyenyak ya, sering kebangun juga di tengah malam ya, karena memang istirahat pada anak ini sangat membantu banget gitu ya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang otak anak-anak seperti itu. Dibales. Nah, buat teman-teman yang mungkin nih baru aja join ya, halo semuanya, selamat sore. Thank you banget nih ya sudah nungguin dengan setia narasumber kita di sore hari ini. Yang mungkin belum tahu nih ya, nanti kita akan membahas tentang tidur itu mengoptimalkan tumbuh kembang otak anak, bener nggak sih? Gitu. Belum join. Tunggu dulu sebentar ya guys. Kalau misalkan mungkin teman-teman di sini juga lagi menanti-nanti ini siapa nih narasumber narasumber di sore hari ini ya, boleh banget nih ya sebelum kita langsung ketemu sama dokternya gitu kan ya. Teman-teman kalau misalkan mungkin punya sedikit tips and trick untuk anak-anaknya ayah bunda di sini mungkin gitu kan ya, boleh nih di-spill di kolom komentar ya, kita sambil berbagi ilmu juga gitu kan ya, biar ngobrol-ngobrol atau mungkin lebih akrab juga gitu ya. Jadi mungkin di keesokan harinya sedang ada permasalahan di masalah tentang anak-anak gitu, bisa sharing-sharing gitu ya ayah bunda ya. Seperti itu. Nah, terus mungkin yang baru bergabung juga jangan lupa nih ya, mantengin terus ya, mantengin terus Instagram Mindy di sini ya, biar kalian juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang menarik nih di sini. Oke, ini sudah ada pertanyaan, nanti kita bacakan nanti ya sayangnya. Nah, yang mungkin baru bergabung juga bisa nih di-share-share ya ke saudara, ke tetangga, karena nanti di akhir kita ada sesuatu nih. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja bareng sama Mindy ya sayang ya. Yang mau share-share live kita juga boleh banget nih ya, biar bunda-bunda di luar sana dan ayah-ayah di luar sana juga nggak kerepotan gitu ya untuk permasalahan istirahat, terutama di istirahat malam ya, karena anak-anak tuh suka banget begadang. Seperti itu. Nah terus karena mungkin nih kebanyakan bunda-bunda di sini gitu ya sering banget mengalami anak-anak yang istirahat malamnya itu ketukar-tukar, pasti boleh banget nih ya, boleh sekali ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama dokter nih. Oh, ada yang menyapa nih biar jadi rahasia ya. Ada siapa nih, ada yang menyapa nih, ada yang ini enggak benar ya, agak-agak nge-lag nih sinyalnya. Sebentar. Halo dokter, selamat sore. Halo. Dokter, Panggilnya siapa, Mbak? agak Panggilnya. nge-lag dokter. Oke. Tapi jelas di tempatku. Di tempat saya jelas. Oh, gitu. Suaranya. Iya. Mungkin di sini sinyalnya ke bawah angin kayaknya ya dok ya. Maklum ya, udah mau maghrib ya soalnya. Oke, hari ini nih dok, saya akan menemani teman-teman juga di sini ya buat curhat-curhat bareng nih sama dokter siapa, nanti kita kenalan langsung aja nih ya. Perkenalkan nih dok, nama saya Elsa ya dok ya, yang nanti akan ngobrol-ngobrol juga nih nemenin dokter di sini gitu ya dok ya. Nah, Mbak Elva ya? Iya betul dok. Dokter mohon maaf sekali lagi ya kalau misalkan nanti kita responnya kayaknya agak-agak berjeda gitu ya. Ini sinyalnya agak kabur-kaburan nih dok. Nggak apa. Yang penting. Oke. Nah sebelum kita ngobrol sama dokter siapa nih, nanti kita kenalan aja ya. Jadi dokter Aisyah, betul ya? Aisyah. Ya, dokter Aisyah ini merupakan dokter spesialis anak. Nah, kebetulan nih, barangkali bunda-bunda sudah nggak sabar ya sayang ya, untuk ngobrol-ngobrol bareng. Nah, silakan nih dokter, barangkali mau perkenalan dulu nih sama teman-teman dari Deep Sleepy. Ya, panggilannya sahabat Deep Sleep siapa nih? Panggilannya? Deep Sleep sih dipanggilnya Besti gimana? aja, dok. Kenapa? Besti, dok. Oh, Besti ya? Ya, Oke, Besti Deep Sleepy ya. Oke, perkenalkan semuanya. Saya Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak, bisa dipanggil Dr. Aisyah ya. Seneng banget nih bisa gabung nih. Saya baru pertama kali nih collab sama Besti Deep Sleepy. Sleepy itu tidur ya. Ini kan soalnya suplemen untuk membantu ini ya, melancarkan tidur ya, mempermudah tidurnya anak-anak kali ya. Gitu ya. Betul nggak sih?
Bisa mulai dari usia 2 tahun sih pemakaiannya, Dok. Oke, keren banget. Nah, ini kali ini kita akan bahas tentang tidur ya. Oh ya, yang belum kenal saya praktek di Solo ya, di kota Solo. Tangga ya Pak Jokowi nih kebetulan. Saya praktek di RSUNS ya, Dok, Rumah Sakit Unair. Kenapa? kita tetanggaan. Oh iya, loh Solo juga. Dari Purbalingga, tapi tetanggaan kan Jawa Tengah juga gitu ya, Oh Dok. iya, tanggaan, benar-benar sama Jawa Tengah ya. Sedikit profil nih ya dari Dokter Aisyah. Biasanya dipanggil dokter siapa, Dok, panggilan sayangnya? Dokter Aisyah, Dokter Dokter Aisyah Aisyah aja. ya. Panggilan Ya, saya Dokter Aisyah ya, Besti ya. Jadi, Dok, di Bincang Sehat nih kita ngasih judulnya Bincang Sehat gitu ya, karena kita berbagi info gitu tentang kesehatan. Jadi kali ini kita temanya gitu ya, Dok ya, tentang pentingnya tidur optimal untuk tumbuh kembang anak nih, Dok. Nah, seperti yang kita tahu nih ya, Dok ya, kalau tidur itu kan emang kebutuhan paling dasar nih, bukan untuk anak-anak aja gitu ya, tapi untuk semua kalangan usia seperti itu ya, Dok ya, dimana memang kalau buat anak-anak itu tidur itu sangat penting banget gitu ya, Dok ya, untuk pertumbuhan otak anak serta memperbaiki sel dalam tubuh ya, seperti itu nih, Dok. tuh. Oke, pertanyaan pertama nih, Dok. Aduh, baru datang langsung ditodong pertanyaan ya, Dok ya. Nggak apa-apa, biar rame kan ada giveaway-nya yang paling aktif Iya ya. benar, ini yang Dapat meramaikan ya, giveaway. Dok ya. Jadi yang pada nonton, ayo pada komen, karena nanti akan dipilih yang teraktif. Mungkin bisa dicatat nih sama panitia, sama apa nih, Betul, nanti timnya ya, tim catat Dislit ya. juga ya, Dok ya. Oke, Nanti pertanyaan yang menarik akan dipilih. Gimana? Saya langsung jawab ya. Saya langsung jawab nih pertanyaannya. Banyak juga nih ya mungkin memang yang kurang percaya, misalnya kayak menganggap bahwa masalah tidur itu hal yang sepele nih ya, gitu ya, Dok ya. Nah, sebenarnya dari dokter sendiri nih ya, yang memang di ranahnya terkhusus buat anak-anak gitu ya, seberapa penting sih tidur siang gitu ya, atau istirahat yang cukup pada anak-anak, ataukah memang sepenting itu untuk pertumbuhan mereka? Itu pertanyaan dari kita yang pertama nih, Dok. Oke, langsung saya jawab atau gimana Boleh, nih? Dokter, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, tidur itu adalah bagian dari metabolisme tubuh. Jadi, tidur itu sama pentingnya, sama seperti makan, minum, berolahraga, seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya, ini terutama kita bahasnya kan segmennya anak-anak nih, karena saya kebetulan dokter anak ya. Betul, Dok. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kurang tidur, tentunya ini tidak akan mengoptimalkan tumbuh kembangnya dengan baik gitu. Tentunya akan ada dampak-dampak negatifnya nih kalau misalnya si kecil kurang tidur gitu. Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya nih, apa aja dampak-dampak negatifnya. Oke, berarti memang cukup krusial banget seperti itu ya, Dok ya, untuk pertumbuh kembangan mereka. Seperti itu ya, Dok ya. Oh, Nah, betul. oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Udah pertanyaan mulu nih ya. Iya kan kita mau tanya jawab. Dampak baik dari tidur anak yang sehat dan dampak buruk dari tidur anak yang kurang nih, Dok. Dampak buruk dari anak yang kurang tidur. Oke. Dampak baik Nah, dari tidur anak yang mhm, sehat dan dampak buruk dari tidur anak yang kurang. Oke, jadi tidur ini kan segitu pentingnya nih buat tumbuh kembangnya anak gitu ya. Dampak baiknya tentunya dia bisa memulihkan tenaganya, misalnya bisa harian main gitu kan. Berarti kan dia perlu recharge energi nih gitu kan. Berarti harus istirahat. Nah, dengan istirahat itu akan mengistirahatkan juga otaknya dan semua fungsi tubuhnya. Tentunya ini akan lebih bisa tumbuh dengan optimal ya, karena ketika tidur tuh akan ada hormon yang keluar, yaitu hormon pertumbuhan. Nah, gimana ceritanya kalau misalnya si kecil itu begadang? Nah, tentunya ini juga nggak baik ya, karena ini akan mengganggu irama sirkadian atau akan mengganggu siklus tidur dari manusia. Padahal anak-anak itu kalau masih bayi ya, terutama bayi baru lahir, bayi sampai usia 1 tahun, itu 2/3 hidupnya tuh dihabiskan untuk tidur. 2/3 dari 24 jamnya dia, itu mayoritas untuk tidur gitu.
Jadi segitu pentingnya tidur, selain makan dan minum tentunya, kalau masih bayi ya. Kalau semakin bertambah usianya, maka kebutuhan untuk tidur akan semakin berkurang. Jadi intinya tidur itu bisa mengoptimalkan kerja otak, fungsi tubuh, semuanya untuk tumbuh ya tentunya ya gitu. Karena kan kita habis capek aktivitas harian tentu juga butuh istirahat, butuh recharge energi, memperbaiki regenerasi sel-sel dan sebagainya. Itu dampak baiknya. Terus dampak buruknya apa? Kalau misalnya kurang tidur. Nah, ini tentunya akan bisa menyebabkan anak itu jadi cranky. Nah, ini Mbak Mbak Wina ya namanya ya. Mbak Ersa dok. maaf, Mbak Ersa ya. Oke. Ya, Mbak Ersa mungkin belum punya anak ya. Kalau misalnya punya ponakan gitu. Misalnya ponakannya nggak tidur siang gitu. Terus nanti jam tidurnya langsung kegeser semua gitu kan. Dianya jadi tidurnya jadi mungkin jam 11 gitu. Nah, nanti pagi harinya dia akan terlambat bangunnya, kemudian akan cranky juga. Cranky itu rewel ya. Ini juga akan mengganggu jam makannya. Padahal yang namanya makan tuh penting banget ya untuk seorang anak. Feeding rules, aturan pemberian makan tuh harus tertib gitu. Jadi makan utama 3 kali, snacknya 2 kali. Nah itu sudah ada diatur setiap 2 jam sekali itu ada acaranya. Kalau misalnya tidurnya kurang, tentunya ini akan mengganggu siklus dari makannya dan sebagainya. Dan biasanya ini akan menimbulkan perilaku yang agresif. Jadi anaknya tuh kayak emosian gitu loh, kayak gampang marah gitu, nggak ngapa-ngapain, nangis sendiri, teriak-teriak sendiri gitu, cranky kayak gitu, cari perhatian lah karena dia ngerasa ya nggak enak gitu. Nah, kalau usianya lebih gede, itu tadi balita ya, kalau misalnya usianya lebih gede yang udah usia sekolah, maka dia itu kayak nggak bisa konsentrasi dengan baik mbak gitu. Jadi kalau di sekolah dia tuh kayak kurang fokus gitu, nggak konsentrasi, diajak ngomong kok nggak nyambung, kelihatan mata, kelihatan murung gitu. Itu kalau yang usia sekolah. Ya, kalau nggak kelihatan capek aja. Kita pun kalau begadang mesti matanya kelihatan kan? Iya, Tanpa betul. kita bilang kita begadang tuh matanya udah yang ya ada kantung matanya gitu. Siapa yang punya teman kayak gitu? Udah kelihatan gitu. Karena tetap Wajar, dok. tidur tuh adalah satu kebutuhan gitu ya. Jadi memang banyak dampak baik dan dampak buruknya juga ya dok ya. Bener. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih dok faktor agar seseorang ini atau seorang anak ini bisa dikatakan memiliki pola tidur yang sehat gitu? Oke. Nah, terima kasih pertanyaannya. Pola tidur yang sehat itu tentunya memenuhi kebutuhan tidurnya dalam sehari. Nah, ini tergantung dari usianya. Kalau misalnya usianya masih bayi ya, bayi baru lahir itu disarankan tuh 16 sampai 20 jam sampai umur 1 bulan. Nanti 1 bulan sampai 12 bulan itu berkurang lagi nih, jadi eh, 16 sampai 18 jam. Nanti naik lagi usianya 2 tahun sampai 5 tahun. Itu berarti 10 sampai 13 jam. Naik lagi nih usianya udah sekolah. Berapa tadi? Tadi aku berapa? 2 sampai 5 ya? 5 sampai 12 berarti 10 sampai 12 jam. Terus 12 sampai 15 udah kayak orang dewasa nih. Berarti 8 sampai 10 jam. Kita pun kan disarankan yang udah dewasa ya 18 tahun ke atas itu tidurnya paling nggak 6 sampai 8 jam sehari gitu. Paling nggak ya minimal banget 6 jam. Kalau tidurnya kurang dari 6 jam pasti ngerasa lungkrah, lesu gitu nggak sih? Bangun tuh kayak masih ngantuk gitu. Itu kalau orang dewasa ya. Kalau anak-anak tuh kayak gimana ya? Nanti pasti juga gampang marah. Jadi perilakunya jadi emosian, jadi agresif, nggak ngapa-ngapain. Kayak cari masalah aja kalau orang Jawa bilang waton suloyo gitu. Oh iya, betul. Kalau orang Jawa bilang ya serba salah gitu, serba apa sih cari-cari masalah aja gitu, cranky, cranky kayak gitu ya. Jadi pola tidur yang sehat itu ya memenuhi durasinya, kemudian kualitas tidurnya juga baik nih. Jadi kalau bisa tuh tenang kondisinya dan kalau bisa juga redup ya, nggak harus gelap tanpa lampu sama sekali sih kalau bisa redup. Karena kalau terang kan biasanya akan susah ya untuk memejamkan mata gitu dan suasananya sejuk, nyaman, nggak pengap juga gitu. Itu juga akan mempengaruhi kualitas tidur. Jadi kualitas dan kuantitasnya harus terjaga gitu ya. Banyak faktornya ternyata ya. Soalnya memang kalau gangguan tidur dibiarkan mah ya malah jadi nambah keluhan ya dok ya. Mm-mm.
Itu pertanyaan banyak banget tuh. Iya, Dipilih loh yang bagus jadi pemenang ya. Ada berapa iya, pemenang, Mani? Dua. kita sambil mencari-cari dok. Oke dok, ini masih Timnya ada. jalan terus ya. Iya Soalnya betul. saya sambil baca running text nih. Running text yang di kolom itu maksudnya. Oke, ada pertanyaan yang selanjutnya boleh ya dok ya, lanjut dulu. Boleh. Oke, kalau ternyata gangguan tidur pada si kecil ini sudah terlalu parah nih dok ya, dan sulit untuk diatasi, apa yang perlu kita lakukan terutama sebagai orang tua nih dok, biar kita nih sebagai orang tua juga nggak ikut emosi gitu dong ngadepin anak-anak yang ada gangguan tidur malam atau sebaliknya. Iya, kadang-kadang kemarin ada si artis Nikita Will ya, katanya habis share dia stres gitu ngadepin anaknya Isa yang Iya. cranky gitu. Kasian ya, kayaknya itu hampir semua ibu ya yang mengalami hal yang sama, kayak ngerasa aduh lelah ya jadi ibu gitu kan ngurusin. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Yang pertama tipsnya adalah atur jadwal yang konsisten. Misalnya ya, kalau anak-anak itu kan tadi saya bilang udah ada kebutuhan, berarti bisa maksimal banget nih jam 9 malam tuh udah tidur gitu. Jadi biasakan pola tidur tuh satu hal yang melatih disiplin juga loh, Mbak Vina gitu kan. Iya. Melatih disiplin juga. Jadi jangan sampai anaknya dibiasakan tidurnya jam 12 malam gitu. Itu sama aja kayak orang siskampling dong. Iya. Jaga ronda nanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan ada rutinitas sebelum tidur. Jadi si kecil tuh tahu, oh kalau aku udah habis gini 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 berarti aku waktunya tidur. Contohnya apa? Misalnya kalau masih kecil didongengkan sama orang tuanya. Misalnya baca dongeng Cinderella gitu, Snow White dan sebagainya kalau cewek. Kalau cowok ya apa sih? Apa sih kalau cowok ya? Tarzan atau apa ya. Nah, kemudian misalnya doa sebelum tidur. Kalau kita dalam agama Islam kan kita disunahkan untuk doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amut amin kayak gitu-gitu. Iya. Kemudian misalnya sikat gigi sebelum tidur, terus ke kamar mandi ya. Kalau bisa nih juga toilet training nih sekalian saya kasih materi sedikit. Toilet training itu penting ya, jadi membiasakan untuk pipis ke kamar mandi sebelum tidur. Ini mencegah untuk anak bisa mengompol. Nah, jadi anak kecil tahu, oh kalau aku udah ganti baju, aku udah makan, aku udah sikat gigi, habis ini berarti aku tidur nih, kayak gitu. Yang ketiga, em, gini, kalau jangan berikan kafein ya. Kafein itu ada dalam teh, dalam kopi kayak gitu. Dan juga kalau bisa jangan berikan makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Kita tahu gula itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat gunanya buat energi. Berarti kalau kelebihan karbohidrat nanti jadi sugar rush. Alias energinya banyak. Akhirnya nanti anaknya jadi hiperaktif gitu. Nggak tidur-tidur deh jadinya. Gitu. Terus apalagi ya? Ciptakan suasana yang aman dan kondusif untuk tidur. Jangan sampai waktunya tidur malah misalnya bapaknya malah nyetel dangdutan kencang-kencang misalnya. Tapi gimana lagi kalau misalnya tetangganya dia nyetel kencang-kencang juga nggak bisa kita ini ya. Terus Iya, kalau betul. bisa suasananya sejuk, lampunya diredupkan. Jadi bener-bener tuh kayak udah alarm otomatis, oh ini udah waktunya tidur. Nah, itu akan membiasakan si kecil untuk bisa tidur dengan disiplin. Begitu. Semoga terjawab ya. Berarti memang makanan manis ini ternyata berpengaruh cukup besar ya, dok. Dan Hmm. Benar, iya benar banget. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih makan manis tuh kan karbohidrat ya. Kita kan dalam sehari juga harus ada asupan karbohidrat tuh 50%. Tapi lihat-lihat kapan memberikannya. Kalau misalnya si kecil sudah dapat asupan makanan 3 kali makan utama dan 2 kali snack selingan, itu kan udah nggak perlu makan berat lagi ketika menjelang tidur. Nah, kecuali cuma dikasih susu on demand itu juga tergantung dari usianya gitu. Karena kalau dikasih makan berat yang mengandung kadar gula yang tinggi, otomatis dianya malah kayak diisi bensin lagi nih, malah berenergi lagi. Harusnya kan biasanya udah malam tuh udah waktunya capek, baterainya udah tinggal berapa persen. Kan dia dibuat capek dulu nih, misal aktivitas. Kan biasa main dulu nih ya, kalau anak kecil ya. Iya. Kalau balita-balita pada main dulu, capek terus tidur gitu. Gitu, Mbak. Berarti untuk orang dewasa juga sebenarnya untuk makanan manis di malam hari itu dikurangi juga gitu ya dok ya, selain mungkin buat diet gitu ya, buat Bener masalah tidur juga banget. berpengaruh ya dok ya.
Iya, makanya orang diet itu nggak disarankan makan malam kan, karena kalau misalnya malam tuh kita udah nggak punya aktivitas ya, jadi nggak dibakar tuh energinya kan kita makan karbohidrat jadi energi. Nah, energinya itu kan harusnya dibakar menjadi kalori ya yang terbakar. Kalau misal kita tidur kan nggak kebakar, akhirnya disimpan lagi dalam tubuh, nanti akan menjadi lemak gitu. Nah, makanya nggak jadi kurus deh kalau misal diet. Ini segmennya dewasa nih ya, kalau dewasa. Kalau Jadi anak-anak ya, campur. iya. Oke, nah kita udah mendengarkan nih ya beberapa penjelasan gitu ya tentang masalah istirahat malam untuk anak-anak. Nah, kita juga makasih banget nih dokter ya udah berbagi gitu ya tips-tips juga buat ayah bunda juga nih yang mungkin lagi kelimpungan banget ngadepin waktu tidur anak-anak yang biasanya kebolak-balik gitu dok. Oke, nah selanjutnya dok kita akan melanjutkan ke sesi pertanyaan juga nih yang sudah kita pilih-pilih yang nanti langsung dijawab sama dokter seperti itu. Oke. Oke, pertanyaan pertama dok dari Kak Lutfi 26. Halo Kakak Lutfi. Halo, itu ada orang di situ ya. Dok, apakah ada perbedaan antara tidur siang dan tidur malam dalam hal perkembangan anak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari ini Mom apa Dad? Besti aja ya, Besti Lutfi 26 Besti ya. aja dok. Jadi ya betul. Jadi kalau misal tidur siang itu juga bagian dari kebutuhan tidur si kecil. Nah, terutama anak yang masih belum masa sekolah itu biasanya kita sangat sarankan untuk tidur siang. Anak yang udah sekolah pun juga kita sarankan untuk tidur siang. Meskipun sekarang kan modelnya sekolah tuh pada full day ya, anak-anak SD ya. Kalau full day kan berarti pulangnya jam 4, berarti tidur siangnya pasti ke skip gitu. Jadi terutama pada anak-anak yang masih balita, yang preschool, itu disarankan banget untuk tidur siang. Kenapa? Karena tidur siang ini juga perlu gitu. Ini juga masuk dalam waktu penjadwalan dari aturan berian makan. Kalau bisa setelah makan siang itu tidur siang 2 jam paling enggak, baru nanti tidur, baru habis itu bangun makan snack, terus makan sore, terus tidur malam. Ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti energinya akan di apa yang udah capek ya. Biasanya kalau anak balita kan isinya main, main, main gitu kan, capek kan pasti. Nah, kalau capek ini kan juga harus istirahat gitu. Karena biasanya kalau skip tidur siang, anaknya juga akan cranky nih gitu. Malamnya jadi nggak mau tidur juga gitu. Jadi nggak mau makan, jadi nggak mau tidur, ini akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Kalau ditanya penting mana sama pentingnya, sebetulnya intinya sebaiknya kita mendapatkan durasi itu berarti lamanya tidur sesuai usianya. Kalau tadi saya bilang bayi itu 2/3 hidupnya buat tidur gitu kan, makanya dia bangun minum susu tidur lagi, kayak gitu kan. Makanya namanya ASI on demand tuh semau bayi, setiap 2 jam sampai 3 jam sekali tuh dibangunkan untuk apa namanya, untuk minum susu, makanannya dia kan susu kayak gitu. Jadi ini sama pentingnya gitu. Kecuali memang kalau udah usia sekolah, kalau udah usia sekolah kan sudah tidak harus lagi untuk tidur siang. Dan biasanya kalau udah usia sekolah tuh kayak nggak mau dengerin orang tuanya untuk tidur karena dia merasa udah gede lah, udah nggak mau diatur-atur lagi gitu. Jadi maksimalkan ketika dia belum usia sekolah untuk bisa tidur siang, begitu ya. Karena pengaruh semakin bertambah usia mereka ya mereka semakin ngeyel gitu ya dok. Ya, dan semakin bertambah usia juga kebutuhan tidurnya akan berkurang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok dari kakak Siti. Bagaimana dampak yang mungkin terjadi gitu ya kalau misalkan nih perkembangan Oke, jadi bagaimana sih dok dampak dari tidur gitu ya kalau misalkan nih tidak berjalan dengan semestinya untuk tumbuh kembang mereka seperti itu dok. Bagaimana berjalannya tidur? Gimana? Halo? Boleh diulang? Dok, sebentar dok. Agak ini, agak sinyalnya agak hilang-hilang ya dok ya, mohon maaf. Oke. Nggak apa-apa. Kakak Wenti nih dok ya. Dokter, apa pengaruhnya jika pola asuh otoriter diterapkan pada anak agar belajar tidur sesuai jamnya?
bagus nih pertanyaannya ya. Iya dok. Jadi, makasih dari Bunda Wenti. Betul. Otoriter, ya kan? Otoriter itu adalah pemaksaan ya. Apa ya? Otoriter itu ngatur-ngatur gitu. Jadi si orang tuanya tuh kayak maksa, ayo tidur, tidur, tidur gitu kan. Jadi kayak kekerasan gitu. Ayo tidur, kalau nggak tidur nanti kamu dipukul sama apa misalnya gitu kan. Nah ini justru pendekatannya kurang baik ya, karena namanya anak-anak itu kan butuh kasih sayang, butuh pola asuh yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan. Justru kalau dengan budaya otoriter ini akan menimbulkan trauma gitu. Jadi bagi dia itu tidur itu bukan sebagai kebutuhan, tetapi karena dia takut sama mama papahnya. Ah, nanti kalau aku nggak tidur aku dimarahin gitu. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Padahal kan kita mau membiasakan dan mendisiplinkan dia untuk punya kebiasaan yang baik untuk tidur gitu. Ya tentunya ini nggak baik untuk perkembangannya gitu. Dan jangan biarkan sebaiknya ayah bunda, besti, deep sleepy semua untuk tidak membiasakan budaya otoriter nih dalam hal apapun ya, dalam hal parenting, entah itu dalam hal pemberian makan, dalam pembiasaan tidur, apalagi makan ya. Kalau misalnya otoriter dipaksa nih kayak didublek gitu loh, kayak ya kalau misalnya nggak habis, sedangkan aturan biar makan tuh kalau 30 menit nggak mau ya udah berhenti proses makannya, jangan dipaksa. Kalau budaya otoriter langsung didublak nih sama orang tuanya, ntar dia takut besok lagi ada lihat sendok sama mangkuknya itu tuh takut dia gitu. Jadi sebetulnya tidak banyak manfaatnya. Jadi gunakan pendekatan yang penuh kasih sayang, yang lembut. Gitu. Emang harus sabar sih. Emang harus sabar. Jadi kan ada kiat-kiatnya ya caranya biar si kecil mau tidur di jamnya tidur tuh ya. Berarti dibikin capek. Jadi ada aktivitasnya dulu sebelum tidur. Main gitu kayak anak balita. Kalau misalnya sekolah ya mungkin belajar dulu gitu. Atau sudah beraktivitas harian tentunya juga kan lelah, akan capek dan pada waktu tidur ya dia akan tidur gitu ya. Pertanyaan selanjutnya lagi dok. Dari kakak Nima Slezer. Mbaknya bertanya, mitos atau fakta jika anak mandi dengan air hangat akan membuat tubuh lebih rileks dan melemaskan otot-otot tubuh dengan baik, sehingga akan tidur lebih nyenyak dan bangun dalam kondisi yang lebih segar. Ya, Gitu. oke, terima kasih pertanyaannya dari kakak siapa tadi ya? Lupa saya namanya. Kakak Nima. Kakak Nima ya? Oke. Ya. Ya, jadi mandi air dingin dan air hangat itu dua-duanya baik ya. Dua-duanya ada manfaatnya. Memang kalau kita lagi kecapean, itu ada manfaatnya untuk mandi air hangat gitu. Betul akan merilekskan saraf-saraf, terutama kalau misalnya kakinya lagi pegel-pegel gitu boleh ya direndam dalam air hangat dikasih garam kayak gitu. Ya, benar akan merilekskan tubuh ya, kemudian lebih enak tidurnya. Kalau yang air dingin, ini juga bukan berarti banyak mitos ya. Katanya kalau mandi air dingin bikin rematik dok, itu juga mitos sebenarnya, nggak ada kaitannya. Mau mandi, misalnya bisa olahraga terus mandi pakai air dingin juga nggak jadi rematik juga gitu. Tetapi, ada baiknya juga loh mandi pakai air dingin tuh kayak menghidupkan saraf-saraf kita untuk lebih bangun gitu karena hormonnya endorfin juga keluar gitu. Jadi fungsinya masing-masing sih sebenarnya. Sama-sama bermanfaat kok. Yang penting mandi aja. Dan kalau mandi pakai sabun ya, jangan cuma air doang. Nggak jadi mandi namanya. Kuman-kumannya nggak jadi mati deh kalau misal cuma pakai air gitu. Padahal waktu itu dokter pernah dengar nggak sih ada orang yang menerapkan hidup tanpa sabun gitu? Pernah dengar nggak? Bukan. Kayaknya ada Kasian banget tuh survival ya. Iya. Survival mode itu di hutan. Itu waktu itu pernah muncul tuh dok. jadi salah fokus nih. Oke, lanjut dok, pertanyaan selanjutnya nggak apa-apa ya dok? Lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Oke, dari kakak Barmol ya, dari kakak Barmol 5. Apakah pola makan juga berpengaruh pada pola tidur anak? Jika iya, pola makan seperti apa yang baik biar si anak-anak ini cepat tidur seperti itu, dok? Ini nggak disebutin usianya ya? Ya. Iya, enggak, dok. Mungkin rentan usia 2-5 tahun sih kalau dilihat-lihat. Oke, balita
ya, berarti ya. Oke, terima kasih Kakak Bermol atas pertanyaannya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa tidur itu sama pentingnya sama kayak makan, minum, dan juga olahraga. Karena ini bagian dari metabolisme tubuh. Nah, apakah pola makan mempengaruhi pola tidur? Tentunya iya. Sekarang gini deh, kalau misalnya ada anak kecil, bangun, misalnya bangunnya kepagian nih, bangunnya jam 3 pagi gitu. Belum waktunya makan dong, biasanya kan kalau bangun idealnya jam 6 gitu ya. Jam 6 bangun, terus melek dulu biar biar nyawanya 100 watt dulu gitu. Terus jam 7 mandi misalnya, atau jam setengah 7 mandi, jam 7 sarapan, terus nanti jam 10, kalau balita kan ada feeding rules ya, jadi setiap 2 jam sekali itu ada acara makan. Nah, jam 7 sarapan, jam 10 snack, jam 12 nanti makan siang. Nah, abis itu jam 1 tidur siang nih, gitu. Tidur siang 2 jam. Terus abis itu jam 3 bangun untuk snack dan seterusnya. Intinya adalah gini, kalau misalnya pola makannya terganggu, contoh misalnya dia eh, nggak nggak makan siang gitu, terus akhirnya dia lapar tuh gitu, dan dia cuma pengen main terus gitu kan. Ada ya anak kecil yang kayak gitu ya, kayak GTM gitu, jadi susah makan. Akhirnya apa? Tidur siangnya ke skip gitu. Efeknya apa? Anaknya akan kecapean gitu, akan kecapean, sorenya pun juga nggak mau tidur misalnya. Nah, ini akan merusak siklus tidurnya secara keseluruhan, dan tentunya siklus makannya juga akan terganggu juga gitu. Nanti tidur malamnya juga nggak enak. Misalnya dia tidur malamnya jadi lebih awal, biasanya jam 9 atau jam 8 jadi jam 5 sore. Terus tidur sebentar, nanti jam 10 bangun, terus begadang kayak gitu. Jadi ini akan rusak gitu sistem yang udah kita bentuk gitu. Makanya biasakan untuk membuat jadwal tidur yang konsisten dan teratur gitu. Tentunya akan saling mempengaruhi. Begitu ya. Siap, Dok. Banyak nih ya tips-tips ya mungkin ayah bunda yang dari tadi udah nyimak gitu ya Dok ya, bisa diterapkan ya seperti itu ya Dok. Oke, pertanyaan terakhir nih Dok ya, karena banyak yang antusias ternyata Dok, pada ngeluh anak-anaknya kalau tidur ketukar-tukar jamnya gitu Dok. Kita tuh Oke, sampai jam berapa sih? gimana Dok? Kita sampai jam berapa nih, Mbak? Sampai jam berapa live-nya? Sebenarnya sampai 5:30 sih Dok. Udah terakhir pertanyaannya. Itu masih Iya, banyak pertanyaan tuh. Oke, dari Kakak Ambara nih Dok. Heeh. Bertanya apakah metode sleep training bisa digunakan untuk bayi baru lahir agar tidurnya ini lebih optimal seperti itu Dok. Oke, metode sleep training itu kan sebenarnya melatih anak untuk bisa tidur mandiri ya, sebenarnya ya. Ya, kalau bayi baru lahir kan dia sebetulnya masih butuh banget nih asupan ASI dari ibunya. Berarti setiap 2 sampai 3 jam sekali harus bangun. Ya ini sebuah pilihan sih dari orang tuanya. Apakah babynya mau ditaruh di box tersendiri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih jangan beda ruangan ya. Misalnya ruang tidurnya mom and dad atau ayah bunda gitu kan. Itu masih satu ruangan kalau bisa sama boxnya bayi sekecil. Atau boleh ditaruh di tengah-tengah kasur. Jadi ada kasur di dalam kasur gitu loh. Gitu sih. Sebetulnya yang dimaksud sleep training itu adalah tidur mandiri sih ya. Jadi kayak nggak dikeloni lagi gitu. Kayaknya kalau masih bayi baru lahir juga belum belum perlu sih. Tapi memang ada baiknya untuk dipisah. Tetapi meskipun dipisah boxnya, kalau bisa mamanya tetap harus waspada, harus dengar gitu. Kalau nangis ya harus segera datang gitu. Karena masih usia segitu tuh masih rentan ya. Dia masih butuh banget pertolongan dari ayah bundanya. Kalau misalnya kalau misalnya BAB, BAK, kalau misalnya kegerahan, dia akan menangis gitu. Dan kalau misalnya menangis, sebaiknya segera didatangi dan dia kan butuh pertolongan ya, entah itu lapar atau apapun gitu. Kalau misalnya si bayi baru lahir ini menangisnya terlalu lama dan dibiarkan, ini juga nggak akan berefek baik ya untuk emosionalnya dan mentalnya. Dia merasa terabaikan, nggak merasa disayangi, kayak gitu. Jadi ada baiknya untuk tetap satu ruangan gitu. Tapi sekarang modelnya di CCTV gitu ya, Iya, ada sih yang kayak gitu. Cuman jadinya ya ini sih agak repot juga bundanya ya, apalagi kalau menyusui gitu. Harus bolak-balik gitu. Gitu ya.
masih satu pertanyaan nih, sepertinya nih yang terakhir ya dok ya. Dari saya sendiri nih dok, kebetulan saya punya keponakan, terus ibunya itu pengen ngelatih sleep training gitu ceritanya dok, biar nggak ketergantungan kalau misalnya nanti ditinggal kerja sama ibunya. Mm-mm. Itu tuh sebenarnya di usia yang bagus dilatih tidur sendirian itu di usia berapa tuh dok? Karena kan kita lihat tuh ya banyak artis-artis gitu ya dok ya menerapkan sleep training ya, terus dihujat tuh pastikan sama ibu-ibu, masih kecil tidurnya sendirian ntar gini-gini gitu dok. Soalnya ini kebetulan si mbahnya ini agak-agak aduh gitu kan, namanya juga orang dulu mungkin pemali tidur sendirian ini terus segala macam ntar digondol gitu. Ponakannya Gitu sih dok. umur berapa emangnya? Ponakannya umur berapa? Sekitar 1,5 tahun dok. Oke, sebenarnya sleep training ini adalah melatih kemandirian ya, supaya anak itu berani untuk tidur sendiri, nggak perlu dikloning, nggak perlu satu ruangan sama bapak ibunya gitu ya. Memang ada baiknya ya untuk melatih sejak dini gitu, tetapi ini kembali lagi ke orang tuanya, karena untuk melatih sleep training itu juga butuh awalan ya, nggak langsung terus ditaruh di kamar sendirian, terus takut lah dia gitu. Sebenarnya nggak ada patokan usianya ya, sebenarnya nggak ada gitu. Tapi intinya adalah kalau misalnya mau mengajarkan sleep training pada anak itu sah-sah aja, boleh-boleh aja, karena setiap orang tua saya yakin punya pertimbangan khusus. Pun kalau misal 1 tahun mau diajarin sleep training juga boleh-boleh aja, tetapi orang tua harus tetap menjaga anaknya dari jauh. Jadi sering-sering ditengokin. Karena apa? Kalau misalnya sekecil mungkin takut gitu ditinggal di kamar sendirian, dia akan menangis. Nah, kalau misalnya menangis tapi calling for help ya, sebenarnya menangis kan calling for help ya. Orang tuanya nggak datang-datang nih. Ya dia sedih dong, mesti kayak, aduh aku nggak disayangin sih, ini orang tua aku mana nih gitu. Nah ini akan membentuk mental yang kurang baik ya untuk perkembangan emosi si kecil gitu. Meskipun ini bagus untuk kemandiriannya, tetapi jangan terlalu dipaksakan juga gitu. Atau boleh misalnya awal-awal diajar untuk sleep training, boleh misalnya bunda untuk menemani tidur dulu nih sampai tidur, habis itu ditinggal, itu boleh. Terus lama-lama nanti dia diajarkan untuk tidur sendiri gitu, dengan mungkin dengan pantauan CCTV gitu kali ya, yang CCTV yang ada suaranya itu juga boleh. Jadi sebenarnya nggak ada patokan khusus sih mau usia berapa gitu. Yang penting orang tua bisa memastikan anak itu baik-baik aja, dan ketika menangis ya datanglah untuk memeluknya, untuk menenangkan si kecil, jangan sampai si kecil ngerasa terabaikan gitu sih Mbak prinsipnya. Yang penting tega, maksudnya dalam artian kita sebagai orang tua juga ya udah nggak apa-apa tega gitu ya dok ya, biar terbiasa seperti itu ya dok. Iya, ada yang nggak tega sampai umur SD masih dikloni ya, masih Dok, itu ngomong dia. malah ngeribetin orang tuanya juga gitu kalau misalkan mungkin kerja shifting gitu kan. Oke, nah ini dok sesi yang ditunggu nih sama teman-teman, giveaway dok. Asik. Oke, nah sebelum kita menentukan nih siapa yang berhak dapat sesuatu dari kita, mungkin di sini saya mau memberi sedikit kesimpulan ya dari bincang sehat hari ini bersama Dr. Aisyah, di mana tidur itu ternyata sangat penting sekali, terutama untuk pertumbuhan anak-anak, karena nanti di sana akan terbentuk banyak hormon-hormon pertumbuhan yang mendukung untuk tumbuh kembang otak anak-anak juga seperti itu. Nah dok, di sini kita akan kasih 2 pertanyaan, satu dari dokter, satu dari saya. Nanti yang akan langsung dijawab di kolom komentar sama teman-teman yang masih join nih sama kita di sini dok. Silakan dokter barangkali langsung mengajukan pertanyaan saja, terus nanti dijawab sama teman-teman di sini. Apa ya? Aduh, mau nanya apa nih ya? Ini pertanyaan yang jawabannya agak panjang apa gimana nih ya? Enaknya ya? Ya, enaknya dokter aja deh. Mbak dulu aja deh yang nanya, baru aku. Oke, Aku cari pertanyaan dulu. saya duluan nih dok. Boleh, boleh. Oke. Buat teman-teman nih yang masih gabung bareng sama kita di sini ya, Mindy di sini ada pertanyaan nih. Sebutkan salah satu dampak dari tidur yang sehat pada anak. Nah, tadi kan udah di-spill tuh ya. Sudah dijawab sama dokter, silakan untuk dijawab lagi nih sama teman-teman. Terus dari dokter juga boleh nih langsung kasih pertanyaan aja buat teman-teman mungkin. Oke.
eh bagaimana cara tips ya untuk supaya gangguan tidur itu bisa diatasin. Sebutkan berapa ya? Dua deh, sebutkan dua. Ada banyak sebenarnya, sebutin dua aja. Tadi udah saya. Oke, silakan. Buat teman-teman yuk, kita berpacu nih ya. Siapa nih Ah, kira-kira yang jawab? ayo, aku sambil nonton jawabannya ya. Bener nih. Kalau misalnya dua ditulis koma-koma boleh atau satu, dua gitu ya. Jangan cuma satu loh, kalau satu nggak menang loh. Jangan langsung di-enter. Koma-koma ya, jangan langsung di-enter. Pokoknya kalau satu jawaban nggak menang loh. Oke, dua tuh ya. Dokter Aisyah minta dua, guys. Eh, Ayo nih, yang mungkin Kalau pertanyaan Mbak Wina tadi mau jawab dampak langsung. negatif ya? Dampak negatif kan? Oke, Dok. Sebelum kita jawab-jawab. Ngecek nih kira-kira jawabannya benar atau enggak. Mungkin ada sobat di sini juga yang dari daerah Solo terus pengen konsul nih sama dokter, ketemunya di mana nih, Dok? Oh iya, buat Iya. teman-teman Besti, Deep Sleepy yang berada di sekitar Solo, saya prakteknya di Rumah Sakit UNS. Ada di dekatnya Oh, Transmart tuh. PNS tuh ya. Bisa Buat kalau yang kalau mau mungkin kalau mau nanya boleh japri saya, boleh. Atau kalau mau nanya, tapi saya nggak layani konsultasi japri sih, mendingan komen aja di konten-konten saya pasti saya jawab. Kalau komen insya Allah saya jawab sih. Ini gimana nih? Jawabannya banyak nih. Ayo kita tentukan pemenangnya. Oke, ini sebenarnya saya udah dapet jawaban, tapi mungkin eh, barangkali nih dokter juga punya apa nih kriteria, wede ya. Boleh nih dokter barangkali menemukan jawaban yang paling tepat menurut dokter nih. Oke, Karena banyak banget nih. jadi aku cari yang jawabanku, pertanyaanku, Mbak cari yang jawaban pertanyaan Mbak ya. Boleh dong. Oke. Ini berarti poinnya adalah cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan dan tepat ya. Atau yang mungkin mendekati harapan dokter gitu jawabannya boleh. Ambara Muli jawabannya bener sih, atur pola makan dan jam tidur. Bener sih, ini yang pertama kali jawab bener sih. Oke, berarti Mucin, kurangin makanan. Bentar, aku baca ke bawah dulu, bentar. Kurangin makanan manis. Sebenarnya sama ya, kurangin makanan manis sama atur pola makan tuh sama ya. Sama-sama atur pola makan sih sebenarnya. yang Iya paling cepat mungkin sih. Paling cepat itu tadi, Ambar Mul itu tadi. Oke, berarti dokter ke kakak Ambara Mul ya, kak dokter Ambar ya. Mul ya, yang paling cepat dan tepat jawabannya. Berarti Oke, selamat. Maaf ya yang lain nggak menang ya. Oke, selamat. Ambara Mul nih, belum atau tuh sudah langsung dipilih langsung dari dokter Aisyah, boleh nanti menghubungi DM kita, ketuk DM kita aja ya. Terus untuk jawaban dari pertanyaannya Mindy ya. apa tuh? Yang Pertanyaan paling tadi apa sih? Dampak ya positif. itu di tumbuh kembang optimal ya, betul sekali, mantap nih. Jadi buat kakak Nur Mucin nih ya, silakan kalau misalkan bareng sama kita bisa ketuk DM kita aja. Mantap banget nih ya dok. Kakak Nur Mucin nih aktif di mana-mana nih kayaknya. Selamat. Baru pertama nih dok, kita seantusias ini loh. Biasanya kalau bahas masalah tidur kan agak-agak mungkin menyepelekannya dok ya, kalau masalah tidur gitu. Bahas tidur ikut tidur ya. Iya, paling ya, kebanyakan juga menyepelekan gitu ya, Allah. Iya. Paling nanti bisa tidur gitu kan ya dok ya. Padahal tidur itu penting banget loh, Mom and Dad semua. Kita pun spill ya. Ini saya dokter anak tapi bahas-bahas dikit. Kita yang mau glowing nih, buat cewek-cewek yang pada mau glowing, kalau bisa jangan begadang gitu. Iya benar. Mereka sering begadang. Sangat, aduh tidak glowing. Ternyata begadang berpengaruh ya dok. Berpengaruh, makanya jangan suka minum kafein. Kafein terlalu banyak juga nggak baik buat kesehatan. Kalau kafein tuh boleh sih kalau lagi lembur, tapi dibatasin ya jumlahnya. Jangan suka begadang. Makanya buat anak-anak maupun dewasa, tidur tuh penting loh gitu. Tapi juga jangan terus tidur terus sih. Biasanya ini ya waktu kecil dia nggak suka tidur, waktu gede tidur terus. Iya betul. Kebanyakan seperti itu sekarang ya dok ya. Oke, ini ada minta diulangi lagi nih dok untuk tempat praktek sama mungkin sosial media yang bisa diketuk DM-nya mungkin gitu ya. Untuk konsultasi bisa diulangi lagi mungkin dok. Oke, buat teman-teman semua, saya praktek di Rumah Sakit UNS Solo.
Terus saya juga aktif membuat podcast nih di @ngobrol sehat tiap hari sih, insya Allah tiap hari ya. Jadi saya punya partner dokter spesialis interna juga. Terus kalau misalnya jauh, nggak di Solo, boleh konsultasi telemedicine via Alo Dokter. Cari aja nama saya, Aisyah Fikritama. Dan Mom and Dad semua boleh follow saya di @dokteraisyafik. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ketik di kolom komentar. Jangan japri ya, please. Kalau japri kadang-kadang nggak kebaca. Kalau kolom komentar malah lebih saya baca, akan saya jawab insya Allah ya. Gitu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa Terima follow kasih Deep banyak Sleepy dan dokter untuk informasi yang penting banget nih ya, karena memang kebanyakan nih keluhannya susah tidur gitu ya, apalagi buat anak-anak. Nah, jangan lupa juga nih buat teman-teman di sini yang mau konsultasi bareng sama dokter Aisyah. Mungkin tadi kita cuman 1 jam aja gitu kan ya, pasti kurang waktunya. Silakan untuk menghubungi dokter melalui sosial media ataupun di Halodoc seperti itu ya dok ya. dokter, Alo Dokter, bukan Alo Dokter. Iya, halo dokter. Ya. Oke. Jangan lupa produknya Deep Sleepy juga bisa membantu tidur ya, katanya ya. Iya, karena kita dari bahan-bahan herbal sih kebetulan dok, jadi memang mencari yang minim sekali sama efek samping gitu sih dok, mau kita seperti itu. Sip, sip, sip. Bahannya alami ya semuanya ya. Iya, karena ada chamomile, akar valerian, biji pala, sama lemon balm sih dok di dalamnya. Oke. Wow, Oke. pasti pada benar meluncur Alo Dokter. Iya nih Lucu Mbak, juga sih. kedatangan. Alhamdulillah ya dok ya, banyak yang mencari ilmu sama dokter gitu kan ya, jadi Iya, bisa iya, iya. belajar banyak juga. Oke, nah terima kasih banget nih ya buat teman-teman yang udah join bareng sama kita di sini, terutama buat dokter juga ya. Terima kasih juga sudah berbagi ilmu sama kita-kita di sini. Jangan lupa yang mungkin nih masih mau ngobrol bareng sama dokter-dokter yang lain mungkin ya, jangan lupa mantengin terus nih Instagram dari Deep Sleepy dan jangan lupa di follow dulu. Terima kasih banyak dokter untuk pengetahuan masalah istirahat di sore hari ini ya dokter ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sama kita collab lagi ya, bikin konten kesehatan ataupun edukasi. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua, Besti. Selamat ya buat yang menang, keren banget ya. Aku senang banget pada banyak yang nanya. Alhamdulillah. Semoga punya manfaat ya yang pada dengerin sore hari ini. Selamat beraktivitas, udah mau maghrib. Kita tutup ya, Mbak. Saya izin live duluan, boleh? Terima kasih banyak ya. Terima kasih Lagi banyak. ya. Semoga bisa ketemu lagi ya. Dadah. Assalamualaikum. Izin live ya. Oke, nah buat teman-teman nih yang tadi ya sudah kita spill gitu ya, siapa aja yang menang giveaway hari ini bisa langsung ketuk DM kita. Oke, mungkin ada yang belum tahu nih ya siapa aja yang menang, nanti akan langsung kita hubungi via DM seperti itu. Dan terima kasih juga buat teman-teman dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di bincang saya selanjutnya. Dadah semuanya. Wes.